berhati-hati memilih pemimpin. Refleksi pagi 2612. Apa nasihat Rasul Paulus untuk Timotius dalam tugasnya sebagai gembala jemaat di Efesus? Mari lihat 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Saudara-saudara, sebelumnya Rasul Paulus telah memberi petunjuk kepada Timotius tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat dan diaken, menghadapi pengajar sesat, serta berbagai petunjuk untuk kehidupan jemaat yang sehat. Karena itulah, Timotius haruslah berhati-hati dan tidak gegabah dalam menahbiskan seseorang dalam jabatan sebagai pemimpin jemaat. Timotius juga harus selalu waspada untuk tidak terjerumus pada kecemaran. Saudara-saudara, dalam menerapkan berbagai petunjuk Rasul Paulus, Timotius haruslah terus menjaga integritasnya sebagai gembala jemaat dengan senantiasa bersikap tulus hati dan tidak gegabah dalam mengambil setiap keputusan, apalagi keputusan untuk menahbiskan seseorang dalam jabatan pemimpin umat seperti penilik jemaat, diaken, serta jabatan penting lainnya. Setiap calon pemimpin umat haruslah dipastikan memenuhi syarat. Bila tidak, bukannya membangun jemaat, orang tersebut justru akan menjadi batu sandungan dan menjadi celah bagi kesaksian umat Tuhan. Proses penentuan calon pemimpin umat haruslah dilakukan dalam kemurnian hati dan bukannya justru dipolitisasi yang berujung pada kecemaran. Menjaga kesehatan. Refleksi pagi 2613. Apa nasihat Rasul Paulus kepada Timotius terkait dengan kesehatan tubuhnya? Mari lihat 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara-saudara, Rasul Paulus sebelumnya memang telah menasihati supaya seorang penilik jemaat itu bukanlah seorang peminum yang suka mabuk anggur. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa Timotius tidak boleh minum anggur sama sekali. Demi kesehatan, Rasul Paulus menyarankan Timotius untuk menambahkan sedikit anggur di air yang diminumnya untuk mengobati masalah pencernaan serta kelemahan tubuhnya. Kesehatan tubuh memang perlu diperhatikan. Saudara-saudara, di masa dulu ada kelompok yang meyakini bahwa orang percaya tidak boleh minum anggur sama sekali untuk menjaga kesucian hidup. Rasul Paulus tidaklah berpandangan demikian. Karena meminum air yang dicampur sedikit anggur itu dapat mengobati masalah kesehatan, maka ia menyuruh Timotius untuk melakukannya. Melalui nasihatnya ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pelayan Tuhan perlu menjaga kesehatan tubuhnya. Ia juga sekaligus menentang keyakinan iman bahwa untuk menjaga kesucian hidup, orang percaya tidak boleh minum anggur sama sekali. Seorang pelayan Tuhan memang perlu menjaga kesucian hidup, tetapi tidak berarti harus mengorbankan kesehatan tubuhnya. Pergumulan seleksi pimpinan.
Refleksi pagi 2614. Rasul Paulus sebelumnya telah memberikan kriteria dalam memilih pemimpin jemaat di Efesus dalam jabatan sebagai penatua dan diaken. Mengapa pemilihan pemimpin jemaat itu tidaklah mudah? Mari simak 1 Timotius 5 ayat 24. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa proses seleksi calon pemimpin jemaat tentu tidaklah mudah karena adanya dosa yang tidak langsung nyata terlihat. Karena itulah, Rasul Paulus sebelumnya telah mengingatkan Timotius untuk tidak terburu-buru menumpangkan tangan untuk menahbiskan calon pemimpin jemaat di Efesus. Saudara-saudara, proses pemilihan pimpinan jemaat dalam berbagai jabatan gerejani memang bukanlah proses yang mudah. Tidak hanya calon pimpinan jemaat itu harus mempunyai kemampuan yang memadai, mereka juga harus dapat menjadi teladan dalam iman dan perbuatan. Bila perbuatan dosa seseorang itu nyata dan menyolok, keputusan untuk tidak memilihnya seharusnya dapat dilakukan dengan mudah, walaupun dalam kenyataannya bisa saja terjadi orang itu tetap saja dipilih karena ia seorang yang kaya dan berpengaruh. Bila dosa seseorang itu baru nyata kemudian setelah ia ditahbiskan sebagai pimpinan jemaat, tentulah penggembalaan khusus harus dilakukan untuk pertobatan. Bukankah demikian seharusnya? Berhati-hati memilih. Refleksi pagi 2615. Memilih pemimpin jemaat, yaitu penatua dan diaken, tentulah proses yang tidak mudah bagi Timotius. Di satu sisi, ada tindakan dosa seseorang yang menyolok, tetapi di lain pihak, ada dosa yang baru nyata kemudian. Hal yang serupa juga berlaku untuk perbuatan baik. Inilah yang dinyatakan Rasul Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 5 ayat 25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudara-saudara, perbuatan baik dari calon pemimpin jemaat memang bisa saja ada yang bisa langsung terlihat. Hanya saja ada juga perbuatan baik yang tidak langsung terlihat. Meskipun demikian, pada saatnya nanti perbuatan baik itu akan nyata juga. Saudara-saudara, apa yang dilakukan seseorang, baik perbuatan atau prestasi baik ataupun tidak, akanlah membentuk rekam jejaknya. Rekam jejak inilah yang kemudian sering digunakan untuk menilai seseorang apakah seseorang tepat untuk tugas atau jabatan tertentu. Hal ini terjadi juga dalam pemilihan pimpinan jemaat, baik di masa Timotius maupun di masa kini. Kalaupun ada hal-hal yang belum langsung terungkap, suatu saat nanti hal baik ataupun buruk yang sebelumnya tersembunyi itu akhirnya akan terungkap juga. Oleh karena itulah, pemilihan pimpinan jemaat ataupun jabatan apapun perlulah dilakukan dengan memperhatikan rekam jejak dalam kehati-hatian, sehingga orang yang tepatlah yang dapat dipilih.